Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat GPD El Shaddai Magelang dimanapun berada, selamat bertemu kembali dalam Renungan 79 saat ini. Adapun renungan ini saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42 dengan judul Maria dan Marta. Adapun tema renungan ini adalah hidup sebuah pilihan. Hidup sebuah pilihan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita dihadapkan berbagai macam pilihan. Dengan berbagai macam pilihan yang dihadapkan kepada kita, kita harus memilih. Dan hanya satu yang harus kita pilih. Setelah itu kita harus menentukan pilihan yang terbaik. Kemudian setelah kita menentukan satu pilihan yang terbaik, satu pilihan yang tepat, maka kita harus setia pada pilihan tersebut. Ini berbicara tentang keselamatan, ini berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat, satu-satunya juru selamat penebus dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dan Marta ini dua bersaudara, kakak beradik. Namun ternyata kalau kita baca dengan teliti dan cermat, maka dua bersaudara ini mempunyai karakter atau sifat yang berbeda. Nah, untuk Marta, dia sibuk melayani ketika Tuhan Yesus datang di rumahnya. Namun Maria telah mengambil dan memilih bagian yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Maria telah memilih yang terbaik. Maria telah memilih yang tepat. Seperti tertulis dalam Lukas 10 pasal yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Luar biasa. Inilah pilihan yang terbaik. Inilah pilihan yang paling tepat. Dan pilihan yang terbaik yang telah diambil oleh Maria dibuktikan dalam ayat 39. Saya akan baca bagian B saja. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, terus mendengarkan perkataannya. Ada dua hal yang penting yang dilakukan oleh Maria, yaitu satu, duduk dekat kaki Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat pada Tuhan, di sana ada keselamatan. Hanya dekat pada Tuhan, maka di sana ada ketenangan dan ada kedamaian. Puji Tuhan. Yang berikut, yang kedua, terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan firman Tuhan. Ini ayat 39 bagian B, dan terus mendengarkan perkataannya. Terus, setia, tidak berhenti, selalu mendengar perkataan Tuhan, selalu mendengar firman Tuhan. Maknanya adalah selalu bersekutu dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menurut perintahnya. Seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15.
Inilah bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu menurut perintah-perintahnya. Dan inilah kunci kebahagiaan. Sebagaimana tertulis dalam Lukas 11 ayat 28, berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Tuhan berbicara, kita mendengar dan melakukan. Lakukan yang kita dengar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Maria mengandung makna adalah kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maria mengandung makna tentang gereja Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana sebagai gereja Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Inilah yang harus kita lakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh Maria, yaitu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Yang berikut, setelah dia memilih yang terbaik, yang paling tepat, maka kita mau setia pada pilihan tersebut. Setia pada pilihan yang sudah kita pilih. Setia bermakna berpegang teguh pada janji Tuhan. Inilah yang disebut iman. Iman artinya memegang teguh janji Tuhan. Patuh dan taat serta tetap teguh hati, punya pendirian. Sekali Tuhan Yesus, kita mau tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, kita harus setia pada panggilan dan pilihan. Karena Tuhan adalah setia. Seperti yang tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 2. Dan Tuhan setia dalam segala perkataannya. Mazmur 145 ayat 13 bagian B. Setia sampai mati. Dan Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Wahyu. Pasal 2 ayat 10 bagian B. Namun tertulis pula dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Mengapa? Kita sudah terpanggil dan dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kita memilih Tuhan, tapi Tuhan lebih dahulu telah memilih kita. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan kita bersyukur untuk hal ini. Siapa kita di hadapannya? Orang yang sangat kotor dan berdosa. Tapi karena kasih-Nya, Dia memilih kita. Dia menyucikan kita. Mengampuni segala dosa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Karena seberapa orang yang menerima Dia, percaya kepada Tuhan Yesus, berhak menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengan renungan singkat ini, marilah kita setia selama-lamanya, setia sampai mati. Pahala dan mahkota tersedia. Tetap cinta dan setia untuk selama-lamanya. Karena Tuhan adalah setia. Yesus adalah setia. Dan setia terus sampai Tuhan datang. Setia. Setia. Tiada.
akhir. Setia artinya setia tiada akhir. Sampai mati, sampai Tuhan panggil kita. Ada mahkota kehidupan yang disediakan. Dan itulah janji Tuhan. Janji Tuhan setia. Tuhan setia pada janjinya. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari firman-Nya. Kekuatan dari Roh Kudus agar dalam perjalanan hidup ini kita tetap diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Setia, tiada akhir. Tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Patuh dan taat terhadap firman-Nya. Patuh dan taat terhadap tugas dan pelayanan. Dan tetap teguh hati, punya pendirian, punya prinsip. Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri renungan ini dengan doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sebagaimana ada pada sampai dengan hari ini. Bahkan Kau beri kesempatan kepada kami boleh mendengar sebahagian renungan firman Tuhan tentang Maria dan Marta. Hidup ini adalah suatu pilihan. Dan kami harus memilih dengan satu pilihan yang tepat, yang terbaik. Dan setelah itu kami mau setia pada pilihan. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami dengan firman dan Roh-Mu, agar kami tetap setia, mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Sampai kami dipanggil Tuhan. Dan kami yakin Engkau telah sediakan mahkota kehidupan, pahala yang luar biasa, sebagai upah kesetiaan kami dalam kami mengiring Tuhan. Kuatkan kami semua, sidang jemaat GPDI LSD Magelang, dimanapun berada. Dan mereka tetap setia bersekutu, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, cinta kepada Tuhan, dibuktikan dengan menurut segala firman dan perintah-Nya. Mendengar perintah Tuhan. Terus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Terus duduk di dekat kaki Tuhan. Bersekutu, dekat, erat, lekat, dan kuat. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Susan Malino. Engkau memberikan kekuatan senantiasa, jasmani rohani, kekuatan hikmat, akal budi dan marifat yang dari Tuhan, supaya melalui beliau kami sidang jemaat terus dibawa semakin hari semakin dekat, duduk di kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Maria. Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, itulah yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan sediakan satu mahkota yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, segala dosa kekurangan kami Engkau ampuni. Berkat-Mu menyertai kami semua. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menguduskan diri-Mu, supaya kehidupan kami juga dikuduskan dalam kebenaran. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.